Приготовиться к совместным действиям. Внимание, расчет. Пуск. Bencana dahsyat jika perang nuklir di Ukraina meletus. Situasi masih memanas antara Rusia dan Ukraina. Pasca serangan Kremlin ke Kiev, isu perang nuklir di sana meningkat tajam. Ini pasca Rusia mengumumkan menyiagakan pertahanan nuklirnya akhir pekan kemarin. Alasannya karena Barat dianggap tak bersahabat dengan terus memberi sanksi dan membantu persenjataan Ukraina. Jika sampai terjadi perang nuklir, bumi diperkirakan akan berada di ambang kehancuran. Berikut 10 bencana akibat perang nuklir, dikutip dari listiverse.com. 1. Hujan hitam. Beberapa saat setelah bom atom meletus, hujan hitam pekat akan turun. Hujan ini merupakan gumpalan hitam tebal dengan tekstur seperti minyak dan dapat berbahaya bagi manusia. Di Hiroshima, Jepang, hujan hitam mulai turun 20 menit setelah bom meledak. Ini mencakup area sekitar 20 km, 12 mil, di sekitar Ground Zero, menutupi pedesaan dengan cairan kental dengan radiasi hingga 100 kali lebih banyak daripada di pusat ledakan. Listrik mati akibat radiasi elektromagnetik. Ketika ledakan nuklir meledak, ini dapat mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik yang dapat mematikan sistem kelistrikan atau bahkan jaringan listrik untuk seluruh negara. Dalam satu uji coba nuklir, gelombang yang dikirim dengan meledakkan satu bom atom dapat meledakkan lampu jalan, perangkat TV, dan telepon di rumah-rumah yang berjarak 1.600 km, 1.000 mil, dari pusat ledakan. Jika sebuah bom yang dirancang untuk mengirimkan radiasi elektromagnetik akan meledak 400-480 km, 250-300 mil, di atas negara seukuran Amerika Serikat, AS. 3. Sinar matahari terhalang asap. Jika terjadi perang nuklir meledak, awan asap gelap 15 km, 9 mil, di atas permukaan bumi akan tumbuh dan bergerak, digeser oleh angin, hingga menutupi seluruh planet. Ini diyakini akan menghalangi langit. Hal itu terjadi untuk tahun-tahun pertama setelah bencana nuklir. Dalam bencana nuklir penuh, diyakini manusia tidak akan melihat langit yang cerah selama 30 tahun. 4. Cuaca terlalu dingin dan tak bisa menanam makanan. Dengan matahari terhalang dari langit, suhu dunia akan turun. Dalam kasus ekstrim, diperkirakan suhu global bisa turun sebanyak 20 derajat Celcius, 36 derajat Fahrenheit. Jika bumi mengalami bencana nuklir total, manusia akan hidup tanpa musim panas. Hewan di seluruh dunia akan mati kelaparan, dan sayuran akan layu dan mati. Selama 5 tahun pertama, embun beku yang mematikan akan mengganggu musim tanam. Namun keadaan akan sedikit tenang setelahnya, dan suhu akan kembali normal setelah sekitar 25 tahun mendatang.
5. Lapisan ozon robek. Setahun setelah bom meledak, beberapa proses yang digerakkan oleh atmosfer bumi yang terkontaminasi akan mulai merobek lapisan ozon. Bahkan dengan perang nuklir kecil yang hanya menggunakan 0,03% dari persenjataan dunia, dapat memperkirakan hingga 50% lapisan ozon akan hancur. Dunia diprediksi akan dihancurkan oleh sinar UV. Tumbuhan akan mati di seluruh dunia dan makhluk hidup yang bertahan akan berjuang melalui mutasi DNA. Manusia juga diprediksi akan mati akibat kanker kulit. 6. Muncul badai besar. Selama 2 atau 3 tahun pertama, dunia diperkirakan akan dilanda badai besar. Puing-puing yang dikirim ke stratosfer tidak hanya akan menghalangi matahari, tetapi juga akan mempengaruhi cuaca. Ini akan mengubah bagaimana awan terbentuk, membuatnya jauh lebih efisien dalam menghasilkan hujan. 7. Miliaran orang kelaparan. Dalam bencana nuklir penuh, orang akan kelaparan karena dibutuhkan sekitar 5 tahun sebelum bisa menanam makanan dalam jumlah yang wajar. Dengan suhu rendah, embun beku, dan radiasi UV ganas dari langit, beberapa tanaman akan bertahan cukup lama untuk dipanen. Akibatnya, miliaran orang diprediksi akan mati kelaparan. 8. Radiasi kimia masuk ke tulang manusia. Di sisi lain, para penyintas harus berjuang melawan kanker yang menyebar luas. Tak lama setelah bom menghantam, partikel radioaktif akan naik ke langit dan kemudian jatuh ke seluruh bumi. Ketika mereka mendarat, mereka akan menjadi sangat kecil dan menyebar sehingga manusia tidak akan dapat melihatnya. Lalu apakah manusia musnah? Meski miliaran orang akan mati dalam bencana nuklir, ilmuwan memperkirakan segelintir orang yang kuat akan berhasil melewatinya. Pada 1980-an, para ilmuwan hampir sepakat bahwa seluruh planet akan musnah. Tetapi hari ini, diketahui beberapa orang akan berhasil melewatinya. Namun, meski kehidupan akan terus berjalan, tetapi dunia tidak akan pernah lagi sama.